Berjumpa lagi bersama kami di Hoa MTV di channelnya Ngotakin, ngobrol seputar ketapel Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri, bicarakan tentang Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh, itu dari BSFC, Bang Rohmani dan Bang Aib Saribudi. Asik. Selamat datang Bang di studionya OAM. ya, terima kasih. Sekarang ini lagi banyak nih Bang ya, ketapel, lagi banyak penggiat-penggiat ketapel. Tapi sebelum kita bicara ke sana, ngobrol nih bicara ke sana, ada sesuatu hal yang menggelitik nih sebenarnya. Nih BSFC itu apa sih? Latar belakangnya BSFC itu apa sih? Nah ini siapa nih? Bang Romani apa Bang Aib nih yang mau bicara nih? Ayo Bang. Makasih Bang Sigit Ya. udah diundang juga untuk bisa bicara ini. Oke. Nah, sebenarnya BSFC itu Benyamin Sueb fans Squad itu kan fansnya Benyamin. Oh, Keluarga iya. Benyamin. Nah, di situ. Dan alhamdulillah kita udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun kita umurnya. Kemudian juga ada nih, ya kan, dan juga kita banyak tuh ada kegiatan sosial, terus juga ada ibadah, pokoknya kegiatan-kegiatan yang ya insya Allah bisa inilah. Jadi awal mulanya BSFC ini adalah kumpulan fannya Bang Benyamin. Nah, Bang Benyamin menyatu, akhirnya terbentuklah fan clubnya Benyamin yaitu BSFC. Mungkin gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Ini alasannya nih. Ini sekarang nih BSFC ini saya lihat banyak. Kalau saya ke tempat pemain ketapel di basecamp ketapel tuh ada BSFC. Wah, BSFC udah tertarik lagi nih di ketapel nih. Sebenarnya awalnya apa sih Bang? Awal ketertarikannya nih teman-teman BSFC yang tadinya fan clubnya Benyamin tiba-tiba tertarik sekarang di ketapel nih. Nah, awalnya seperti apa tuh? Bang Adi, coba Bang Adi. Awalnya kita tuh mau cari tahu ya, pengen sih nostalgia gitu. Nostalgia. Main ketapel kan dulu bilangnya burung, dapetin burung mangga. Ya. Nah sekarang ternyata ada target kan nih Kaleng. Tertarik deh nih kita latihan setiap hari di bengkel Vespa ya Bang ya. Setiap malam. Iya. Akhirnya banyak tuh yang pada ikut, pada oh iya ketapel kayak gimana sih gitu. Akhirnya banyak tuh yang pada minat. Nah terbentuklah tuh kita sering kumpul bareng gitu. Main ketapel. Tapi anggotanya orang BSFC juga semuanya tuh. Fan club semua. Sebagian orang BSFC, tapi ada lagi yang Di luar BSFC ada. di luar BSFC karena masuk ada ketapel, akhirnya mereka masuk di ketapelnya, gitu ya Bang ya. Nah kalau misalnya dari Bang Aib nih, sebenarnya di ketapel saya sering ngeliat Bang Aib nih, sering juara, sering segala. Nah, itu sekarang ini Bang Aib ini punya nggak targetnya nih sebenarnya nih? Target misal mau kejuaraan apa? Nih karena BSFC pasti punya penembak nih, kan gitu. Kalau buat penembak itu rata-rata ya, kita punya klub ya udah bagus-bagus sih. Bukan saya aja yang bagus, sebenarnya emang keberuntungan kalau kita menang tuh. Kalau dibilang menang itu keberuntungan, tapi kalau dibilang bagus, pemain anggota kita BSFC rata-rata pada bagus-bagus. Sampai Bang Romani pun sekarang udah mulai ada juaranya juga. Ya, saya kenal Bang Romani udah lama. Iya. Kalau dibilang bagus, rata-rata semuanya bagus. Cuman kalau lagi juara, itu keberuntungannya mungkin. Keberuntungannya. Iya. Pasti kan ada jadwal latihannya juga, betul nggak? Jadwal itu kira-kira kapan sih kalau jadwal latihan tuh? Kita itu biasanya latihannya itu kalau nggak Sabtu Minggu, itu biasanya juga kalau di minggu pertama, dan itu juga nggak ada event-event lain ya, maksudnya nggak bentrokan. Nah, tapi biasanya kita di minggu pertama masuk. Kebetulan juga basecamp kita itu adanya di Jagakarsa. Oh, base radio belakang base radio namanya. Ya jadi ya emang sih kita terutama untuk memperkenalkan ketapel ini ya di lingkungan, terutama lingkungan sekitar. Ya alhamdulillah juga lingkungan sekitar juga tahu, oh ternyata main ketapel itu sekarang susah. Kenapa susah dibilang gitu ya kan? Karena dari medianya udah beda.
ya kan? Targetnya beda, iya. pelurunya beda. Kalau dulu Iya. kan masih ada batu sama tanah tuh di kepala Iya, ya kan. iya. Sekarang kan udah beda, ya kan? Pelurunya lebih kecil, targetnya lebih kecil. Nah, itulah. Jadi sekarang tuh seninya main ketapel tuh emang bener-bener ngotak juga. Bener, ngotak. Kalau Skill, kita berarti ngotak skill. ya. Skill Kalau yang kita dipakai nggak punya berarti skill sekarang. juga, ibaratnya ya udah gitu. Iya. Jadi memang ketapel zaman dulu waktu kita kecil mungkin sama ketapel yang sekarang kita sering mainkan sama teman-teman di penggiat ketapel itu beda. Ya, kalau dulu kan kita mungkin pelurunya dari tanah lempung ya terus ya kan. Sekarang kan udah beda lagi nih Udah beda, bener. pakai ammo gitu kan ya Bang ya. Nah, untuk BSFC sendiri nih, kan lu tadi Bang Romani bilang itu 9 tahun sudah berjalan ya. Itu Benyamin Sued Fan Club. Nah, itu sudah berdiri 9 tahun yang lalu. Nah, kalau ketapelnya sendiri nih, ketapel ini udah berapa tahun nih Bang? Itu kita terbentuknya 2019. 2019. Tanggal 8 bulan 3. Tanggal 8 bulan 3 ya, berarti Iya. udah setahun ya kemarin ya? 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun ya? Iya. Udah 3 tahun nih? Iya. BSFC ketapel, wih keren juga. Gak terasa tuh 3 tahun. Berarti, tapi pernah ngadain milad nggak Bang? Saya belum pernah denger ya dalam BSFC ini, makanya saya baru tahu nih. Kita Di kemarin ngadain 2019. milad. Ya, kita kemarin ngadain milad cuma di tren karena juga kemarin tuh masih tahun 2020 itu kita mulai yang kedua itu kita nggak gede-gedean karena masih pandemi ya, pandemi. gitu. Oke, Jadi benar, kita benar. cuman sekitarnya aja lah. yang kenal gitu. Oh, ya. Jadi udah BSFC sendiri berdirinya udah 9 tahun, yang di Benyamin komunitasnya, kalau yang di Ketapel sudah 3 tahun. Iya. Udah lama juga ini Bang, gila keren. Ya. Tapi, nah itu anggotanya sekarang ada berapa sih Bang? Kalau dari Benyamin Suednya sendiri, sama dari Ketapelnya sendiri itu Kalau di sosmed, Anggotanya? dia kan untuk buat anggotanya itu hampir 10.000. itu yang BSFC Ya, biasanya komunitasnya. Kalau Oke. di Ketapel ini sekitar 25 ya. Ada sekitar 23 orang 23 orang. 23 orang yang aktif ya Bang ya. yang Aktif dan pasif. Oke. Tapi di situ kan mungkin sering ada pertemuan mungkin mereka nanti juga akan aktif lagi Iya. gitu, Bang ya. Itu kegiatannya apa aja Bang untuk yang di yang Ketapel ini? Kegiatannya misalkan kalau kita kumpul nih tiap malam minggu latihan atau tiap malam Sabtu latihan atau ada pertemuan gitu loh. Nah, ini untuk menarik teman-teman yang lainnya gitu loh untuk masuk lagi ke Ketapelnya di BSFC itu seperti apa Bang? Kayak gini, kalau buat Ketapel itu kan sekarang ini kan kita buat anggota ya, terutama buat anggota ya kan. Itu kita yang penting dia senang dulu, ya kan. Kalau dia senang, akhirnya nanti dia bisa turun ke saudaranya, tetangganya, dan dia juga bisa ngasih apa ya? Ngasih contoh main Ketapel itu ya kan. Sekarang itu main Ketapel itu udah rame di mana aja banyak ibaratnya, komunitasnya udah banyak, Iya, ya kan. iya. Jadi tinggal tergantung nih, makanya kayak yang punya anak dari bapaknya ikut, anaknya ikut sekarang. Ya, betul. Sekarang anaknya ngikut, bapaknya nonton, ibunya nonton, ngikut juga. Kayak gitu. Jadi dari yang terdekat dulu dah. Jadi akhirnya mereka ketertarikannya dari dia melihat, gitu kan, melihat dari teman-temannya segala macam gitu ya. Kalau jumlahnya tadi ada 23, kalau BSFC fan clubnya ada 10.000. Itu kegiatan-kegiatannya di yang komunitas itu mungkin yang di sosialnya segala macam lah. Pernah nggak sih menyatukan gitu loh acaranya ulang tahunnya BSFC yang komunitas dengan Ketapelnya? Kita pernah tuh Bang, waktu kemarin kebetulan kita ulang tahun yang ke-8 itu masa pandemi juga ya. Ya. Itu kita kebetulan kita nginep di puncak ya, kita ngadain sempetan tuh. Ya kita iseng-iseng lah, iya kan. Maksudnya juga kita kenalin juga buat anggota yang lain yang buat melihat juga, ya kan. Ya alhamdulillah sih mereka yang kalau respon dan tertarik, mereka tertarik, ya kan. Karena mereka bertanya, Bang gimana sih caranya, Bang? Ini gimana sih bikinnya? Nah itu mereka bertanya. Saya bilang, ya makanya kalau mau tertarik, lihat dulu nih, gitu. Nanti kalau udah ngelihat bisa jatuh cinta deh tuh. Ya, betul. Itu salah satu daya tariknya, gitu Bang.
haruskah fan BSFC ini ketapelnya itu harus anggota BSFC sendiri atau kita dari luar, misalnya ada teman yang dari luar gitu masuk ke ketapelnya saja bukan di BSFC-nya, itu gimana? Kira-kira gimana? Kalau kita sih bebas, Bang. Bebas. Welcome aja, kita welcome. Ya. Siapapun welcome. Tapi itu pasti udah masuk ke BSFC ya? Iya, jadi gitu gini. Dengan dia main ketapel pun nanti otomatis dia kan, otomatis nih kalau dia misalnya udah aktif gitu, udah saling mengenal, mungkin dia nanti kegiatan di pusat ada kayak gini loh, ada kegiatan keagamaannya, sosial, mereka tertarik juga. Betul. Karena dari situlah kita bisa tahu tuh teman-teman yang dekat itu ya kan, ketertarikannya itu gitu. Oh iya, benar. Ya, satu lagi Bang, ini kalau BSFC komunitas itu mungkin sudah ada agenda rutin ya, agenda rutin tahunan ya kan, untuk mengadakan event-event. Nah kalau ketapelnya sendiri Bang, agenda rutinnya ada nggak sih Bang? Untuk BSFC ketapelnya nih di komunitas Bang? Belum, selama ini sih kita belum bisa ya karena lagi kondisi pandemi kayak gini ya. Teman-teman juga lagi pada sibuk. Emang ada sih rencana. Kita mau ada agendanya. Mudah-mudahan nanti juga kita mau ngadain lah. Iya. Kan kalau mungkin udah selesai kalau udah selesai ya bisa kita mau ramein lah. Kita bisa semua penghobi ya ketapel ya kan di Indonesia mungkin mudah-mudahan bisa ngeramein juga tuh acara kita gitu. Jadi agendanya berjalan aja. Benar. Bukan artinya kan gini, ada salah satu komunitas tuh punya program gitu loh, Bang. Program kerjanya BSFC nih, kira-kira gua mau bikin ini nih, mau bikin untuk ngamen setahun 2 kali, atau gua mau bikin sosialnya. Nah, ini kan ada agenda rutinnya bisa setiap tahun nih. Nah, kalau di ketapelnya BSFC itu punya nggak sih sebenarnya? Paling di milat aja, Bang. Oh, di milatnya aja. Di milatnya itu kita ramein. Oh, di milatnya baru kita baru diadakannya. Baru diadakannya. Oke. Nah, untuk yang di ketapel, Bang. Nah, seperti Bang Aib, ya kan, terus dari teman-teman yang lain nih. Kalau saya sih sering lihat Bang Romani sama Bang Aib aja nih kalau di lapangan nih, ya kan. Ada nggak sih prestasinya nih? Para penggiat ketapelnya di BSFC, prestasi yang sudah mengikuti event misalnya di milatnya teman-teman yang lain ikut prestasi gitu, ikut menjadi juara. Nah, ada nggak nih prestasinya? Alhamdulillah sih, BSFC itu masih ada gitu. Acara di Bandung kita sempet ikut ya di Bandung, seketap kita sempat jadi juara 3 Lollipop, walaupun juara 3 kemarin di KPK eventnya alhamdulillah masih kebagian gitu ya. Teman-teman juga udah banyak, Bang Romani pun kemarin juga sempat gitu Pak. Ya. Juara 1 spinner lah, banyak lah. Jadi memang BSFC ini sudah melanglang buana ini, setiap ada event di Bandung pun pernah ikut, ya kan, berarti udah banyak prestasi-prestasi yang lain kan gitu kan. Base campnya itu di mana sih Bang? Di Jalan Sadar. Di Jalan Sadar belakang Benz Radio orang lama. Oh, di belakangnya Benz Radio yang lama. Oh gitu. Oke. Nah, sambil kita nanti menunggu lagi nih Bang ya. Nah, kita istirahat dulu nih, kita minum dulu. Biar nggak haus Bang, biar nggak haus ya kan. Nyantai kita ngobrol. Biar nggak gemeter. Jadi santai aja Bang. Sambil nikmatin air putihnya. Ada harapan nggak sih nih Bang sebenarnya? BSFC ini ada harapan nggak untuk di ketapel Indonesia ini? Harapannya BSFC? Kalau saya pribadi, iya kan, untuk ketapel di Indonesia, ya mudah-mudahan aja, iya kan, menjadi salah satu cabang olahraga ya. Amin. Ya. Cabang olahraga tradisional juga, kemudian juga bisa dari Sabang sampai Merauke tuh, iya kan. Itu ketapel bisa orang tahu, ya kan, mulai dari yang di desa sampai yang di kota, itu semua bisa tahu lah, dan mereka mau main gitu ketapel, karena juga kita lihat untuk olahraga tradisional terutama panahan ya,
Iya, itu udah yang tradisional, itu udah main ya. Mudah-mudahan juga ketapel di Indonesia nih bisa diakuin gitu. Oh iya, pasti. Iya, benar. Kita itu maunya kita, betul nggak Bang Aib? Iya. Jadi olahraga ketapel ini semoga bisa menjadi cabang olahraga yang dilombakan. Seperti itu. Itu kan mungkin harapan-harapan dari teman-teman lain juga dengan BSFC juga seperti itu kan harapannya. Kemudian nih, Bang, kalau kita ini di klub biasanya itu ada pembinaan-pembinaan, Bang, ya kan? Pembinaan dari atlet yang seniornya sama atlet juniornya. Nah, itu ada nggak, Bang, pembinaannya nih di klubnya BSFC sendiri nih? Nah ini ketua nih, gimana pembinaannya kita? Karena yang saya lihat ini sih, ya walaupun orangnya masih itu aja, ya kan, atletnya, anggota merangkap atlet itu ya kan. Udah pasti Bang, udah pasti. Iya. Ya. Jadi pembinaannya untuk usia dini itu masih satu, ya kan, masih belum nambah-nambah tuh, ya kan, ngeracunin sudah, ya kan, terus yang mau masih satu doang, ya kan. Yang minat mesti gitu aja. Ya. Itu aja, dan juga kita nggak bisa paksain sih. Ya, betul. Pernah turun juga nggak Bang di turnamen yang juniornya? Pernah. Pernah turun juga di. Iya. Ada prestasinya Bang? Dia siapa prestasi di mana? Tapi masih pernah ikut turnamen Pernah ikut turnamen. yang besar itu. Ya, itu sebenarnya untuk melatih mental mereka untuk bisa tetap menjaga konsentrasi ya kan, seperti itu ya. Mungkin kedepannya BSFC ini bisa menjadi salah satu klub ketapel di Indonesia yang bisa meramaikan dunia perketapelan gitu Bang ya. Nah, ini Bang, terakhir nih Bang, harapannya BSFC nih Bang, harapan BSFC untuk OHMVP khususnya di Ngotakin. Nah, ini Bang, Baik dulu. ayo. Harapannya BSFC untuk OHM. Jadi kita biar ada masukan juga Bang, Iya, sama-sama gitu Bang. Karena gini, ya kan, yang namanya komunitas, yang namanya hobi, Ya. itu memang harus diangkat terus. Ya, kan? betul. Tanpa diangkat, mereka tidak akan ke permukaan. Betul. Nah, itu dia. Ya. Mudah-mudahan dia menjadi salah satu contoh ya, OHM ya. Kemudian nanti bisa dilihat juga dari seluruh Indonesia, mungkin dunia. Karena iya kan, sekarang betul. namanya sosial media, orang tinggal klik aja udah tahu ya kan. OHM. OHM, itu dia makanya. Iya. Apalagi wah mau explore ketapel nih, ya udah OHM aja, karena Ya. udah meliput kemana aja, udah wah pokoknya mudah-mudahan aja OHM bisa tambah maju. Amin. Nah, dari Bang Aib sendiri nih, harapannya kira-kira apa nih? Kalau saya sih harapannya semoga nih HM nih jadi buat contoh ya buat yang lain ya, pada sering lihat lah, tonton gitu kan. Ya. Kita sendiri nih emang orang awam, jadi tahu nih ternyata ada ketapel, ternyata Ya, betul. selalu betul. diliput gitu kan. Ya. Harapannya mudah-mudahan HM sukses terus deh. Amin. Ada saya tambah nih Bang, Oh, ya, siap Bang Mali. udah nonton, Ya. jangan juga di like, sama di subscribe. Betul. Itu Tanpa itu, Ya, ya kan, betul. tanpa itu mungkin OHM nggak maju ya. Nah, betul itu Bang. dia. Betul. Benar. Jadi buat para penghobi, pencinta ketapel, Ya. tolong dibantu lah. Kita sama-sama ya kan. Kita sama-sama mau ngangkat. Terima kasih sama-sama banyak maju, Bang itu dia, Roman. Bang. Ini yang saya suka Bang. Jadi OHM ini mudah-mudahan bisa menjadi media channel yang bisa mensupport para penggiat ketapel gitu kan di Indonesia khususnya, karena kita tidak bicara kanan, tidak bicara kiri, Benar. jadi kita bicarakan tentang Indonesia. Jadi ketapel di Indonesia biar maju. Amin, Gitu, Bang. amin. Oke Bang, Oke, terima kasih sekali-sekali. banyak buat Bang Romani, buat Bang Aib atas kehadirannya hari ini. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, terima kasih. Oke, begitu aja obrolan kita sama pengurus atau anggotanya BSFC, Bang Romani dan Bang Aib. Tetap di channelnya Ngotakin, ngobrol seputar ketapel Indonesia. Bukan bicara kanan, bukan bicara kiri. Bicarakan tentang Indonesia. Terima kasih.
Bye.